pertemuan ini kita akan mempelajari penerapan turunan kedua pada fungsi trigonometri. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari bagaimana menentukan jenis titik stasioner menggunakan turunan pertama. Ternyata kita bisa juga menggunakan uji turunan kedua untuk dapat menentukan titik stasioner kita merupakan titik balik maksimum, minimum, ataupun titik belok. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita tentukan titik stasioner menggunakan syarat bahwa turunan pertamanya sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh titik stasionernya adalah X sama dengan C. Selanjutnya, kita tentukan turunan kedua dari fungsi F, lalu kita hitung nilai dari F double aksen C. Jadi, kita substitusikan X sama dengan C ini pada turunan keduanya. Hingga kita akan peroleh beberapa kemungkinan hasilnya. Bisa jadi kita peroleh bahwa nilai turunan keduanya besar dari 0. Jika nilainya besar dari 0, maka kita akan peroleh CFC adalah titik balik minimum. Sementara, jika kita peroleh nilai dari turunan keduanya itu kecil dari 0, maka titik CFC merupakan titik balik maksimum. Nah, jika kita peroleh bahwa turunan keduanya jika disubstitusikan dengan C akan sama dengan 0, maka kita akan peroleh bahwa CFC itu titik belok. Dengan sebelumnya kita cek dulu di turunan pertama. Apakah benar nilai turunan pertamanya untuk X yang lebih kecil dari C bernilai negatif dan X yang lebih besar dari C bernilai negatif. Juga apakah mungkin positif untuk X yang lebih kecil dari C dan positif lagi untuk X yang besar dari C. Yuk, kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Kita akan menentukan titik stasioner dan jenisnya menggunakan uji turunan yang kedua. Nah, yang pertama kita perlu menentukan dahulu titik stasionernya. Nah, caranya bagaimana? Kita gunakan turunan pertamanya. Jika f aksen X sama dengan 0, kita bisa tentukan titik stasionernya. Kita punya X kita adalah setengah X ditambah sin X. Maka turunannya adalah setengah ditambah turunan dari sin itu adalah cos X sama dengan 0. Atau cos X sama dengan min setengah. Nah, kita tahu bahwa nilai cos X yang sama dengan min setengah adalah cos 120. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah plus minus 120 ditambah K dikali 360. Nah, dengan menggunakan persamaan trigonometri kita peroleh nilai X yang memenuhi itu adalah 120 atau X sama dengan 240. Ini adalah nilai absis untuk titik stasioner kita. Nilainya bagaimana? Selanjutnya kita akan menentukan nilai stasionernya. Untuk X yang sama dengan 120, maka nilai Y-nya atau F dari 120 ini akan sama dengan, kita kembali ke persamaan awal, yaitu setengah dari 120 derajat ditambah sin 120 atau sama dengan 60 ditambah sin 120 ini adalah setengah akar 3. Sementara untuk X yang 240, maka F 240 nilai fungsinya adalah setengah dikali 240 derajat ditambah sin 240 atau sama dengan 120 dikurang setengah akar 3. Maka kita peroleh titik stasionernya adalah 120 derajat 60 derajat ditambah setengah akar 3 dan 240 derajat 120 derajat kurang setengah akar 3. Nah, bagian yang pertama untuk titiknya sudah dapat. Sekarang kita akan menentukan jenis dari titik stasioner. Nah, kita akan menemukan jenis titik stasioner menggunakan uji turunan yang kedua. Nah, kita tahu tadi F aksen X kita adalah setengah ditambah cos X, maka F double aksen saya akan menjadi turunan dari setengah itu 0 dan turunan dari cos X itu adalah min sin X. Sehingga kita uji ke titik kita. Jadi untuk X sama dengan 120 derajat, maka F double aksen 120 adalah minus sin 120 atau nilainya sama dengan minus setengah akar 3. Nah, sementara untuk X sama dengan 240, maka
itu adalah minus sin 240 atau sama dengan minus dari min setengah akar 3. Maka kita peroleh setengah akar 3. Kalau kita perhatikan nilai f double aksen untuk 120 ini nilainya lebih kecil dari 0. Sementara untuk 240 nilainya besar dari 0. Kita tahu berdasarkan definisi tadi, jika nilai pada turunan keduanya kecil dari 0, maka titik 120 60 dari 15 setengah akar 3 ini merupakan titik balik maksimum. Sementara jika nilai turunan keduanya lebih besar dari 0, maka kita peroleh 240 120 derajat dikurang setengah akar 3 ini merupakan titik balik sehingga sudah kita peroleh titik stasioner beserta dengan jenisnya. Yang kedua, kita akan dapat menentukan selang kecekungan kurva menggunakan turunan kedua. Jika kita perhatikan pada kurva ini dari interval A sampai B, di mana C ini adalah nilai X untuk titik stasionernya, maka kita lihat bahwa jika setiap garis singgung yang kita bentuk pada kurva itu berada pada atas kurva, maka kita lihat bahwa pastilah fungsi itu cekung ke bawah. Sementara jika kita membentuk garis singgung pada kurva dan ternyata yang kita peroleh garis singgungnya berada di bawah kurva, maka kita dapat lihat bahwa kurva tersebut cekung ke atas. Nah, jika kita punya kurva pada selang terbuka AB dan terdapat sembarang bilangan real C dengan nilai turunan kedua pada fungsi tersebut ada, maka kita peroleh jika turunan keduanya nilainya lebih kecil dari 0, maka kurva kita akan cekung ke bawah. Sementara jika nilai turunan kedua untuk C-nya lebih besar dari 0, maka kita akan peroleh kurvanya cekung ke atas pada selang AB. Nah, misalkan kita punya sebuah fungsi yaitu Y sama dengan fx kontinu di titik X sama dengan C dan turunan kedua dari C itu sama dengan 0, maka di sekitar X sama dengan C akan berlaku. Nah, jika nilai turunan keduanya kecil dari 0 untuk X yang lebih kecil dari C, lalu turunan keduanya lebih besar dari 0 untuk X yang besar dari C, kalau kita perhatikan pada gambar, nah, jika untuk X yang lebih kecil dari C atau di sebelah kiri C, lalu nilai turunan yang kecil dari 0, maka dia akan cekung ke bawah. Sementara yang lebih besar dari C, dia besar dari 0, berarti dia cekung ke atas. Lalu kemungkinan kedua, turunan keduanya lebih besar dari 0 untuk yang lebih kecil dari C, berarti untuk yang sebelah kiri dari C itu dia akan cekung ke atas. Dan untuk yang lebih besar dari C, itu dia cekung ke bawah. Nah, dengan demikian, C itu adalah merupakan titik belok dari kurva. Ya, maksudnya titik belok itu adalah titik di mana dia berubah arah kecekungannya. Yuk, kita lihat contoh soal berikut ini. Di contoh ini kita akan menentukan selang atau interval di mana kurva itu cekung ke bawah, cekung ke atas, dan juga di mana titik belok pada kurva tersebut. Nah, kita berikan fungsinya adalah fx sama dengan sin x yang di antara 0 sampai dengan 360. Nah, karena kita tahu bahwa yang menentukan interval kecekungan suatu kurva yang kita gunakan adalah turunan keduanya. Fungsinya adalah sin x, maka turunan pertamanya adalah cos x. Sehingga turunan keduanya adalah minus sin x. Nah, kita tahu dari definisi bahwa batas kecekungan terjadi jika turunan keduanya sama dengan 0. Berarti minus sin x sama dengan 0 atau sin x-nya sama dengan 0. Nah, nilai sin yang 0 itu adalah minus 180. Karena interval x kita dari 0 sampai 360, maka yang berarti hanya 180. Maka selanjutnya bisa kita bentuk garis bilangan untuk menguji. Ya, yang kita uji itu turunan keduanya. Nah, dari 0 sampai 360 lalu kita punya x-nya adalah 180. Nah, kita uji pada interval yang pertama dari 0 sampai 180. Pada interval ini kita akan uji pada x sama dengan 90 derajat. Maka turunan kedua pada 90 derajat itu adalah minus sin 90. Nah, minus dari sin 90 itu berapa? Sama dengan minus 1. Nah, kita
tahu bahwa nilainya di sini kecil dari 0. Sementara di interval yang kedua, misalkan kita ambil X-nya adalah 270. Maka turunan kedua untuk 270 sama dengan minusin 270. Berapa nilainya? Sama dengan 100 atau nilainya besar dari 0. Maka diperoleh pada interval. Nah, yang pertama kita punya intervalnya dari 0 sampai 180 derajat ini nilainya kecil dari 0, maka kurvanya cenderung ke bawah. Sementara untuk interval dari 180 sampai 360 nilai dari turunan keduanya positif. Nantinya kurvanya cenderung ke atas pada interval tersebut. Selanjutnya, maka kita dapatkan ketika X-nya 180, ya, di mana nilai Y kita